Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema pendidikan. Tema pendidikan kali ini saya ingin sampaikan mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan-landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini merupakan suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Dasar-dasar ini dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktik pendidikan. Macam-macam pendidikan. Seperti kita akan membangun sebuah bangunan, katakanlah rumah. Yang diperhatikan pertama-tama adalah fondasinya kan? Nah, apabila fondasinya kuat dan bagus, maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas rumah yang akan dibangun tadi. Begitu juga sebaliknya, apabila fondasinya kurang bahkan tidak kuat, bisa kita tebak bagaimana jadinya. Dalam perjalanan dunia pendidikan pun demikian, walaupun benda mati dapat dijadikan iktibar atau perumpamaan dalam pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan, yaitu yang pertama adalah landasan religius pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah landasan yuridis pendidikan. Baik, kita jelaskan satu persatu apa itu yang dimaksud landasan religius, apa itu yang dimaksud landasan filosofis, apa itu yang dimaksud dengan landasan ilmiah, dan apa itu yang dimaksud dengan landasan yuridis. Yang pertama, landasan religius. Sebenarnya apa sih landasan religius pendidikan itu? Jadi, landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Misalnya Al-Quran dan hadis merupakan dasar dalam rangka pendidikan di dalam agama Islam. Contohnya Al-Quran seperti di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang mana inti dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang beriman dan berilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian hadis. Ada juga hadis yang menyebutkan tentang utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Kan jadi jelas. Seperti itulah contoh-contoh dalam landasan religius pendidikan dan masih banyak lainnya. Lanjut. Selanjutnya itu adalah landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Macam-macam aliran filsafat, contohnya realisme yang memiliki arti kenyataan, idealisme, cara berpikir, pragmatisme, perilaku, dan lain-lain. Kemudian landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Adapun landasan ilmiah ini diantaranya ada landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan lain sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan juga dikenal sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Oke, yang terakhir yakni landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan yakni asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Dan karena pendidikan merupakan dasar pembentukan negara yang berkualitas. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan.
Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Diknas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapatkan dukungan dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu Ingarso Suntulada dan Ingmadia Mangunkarsa. Ketiga semboyan itu telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Suntulodo yang memiliki arti jika di depan memberi contoh, Ingmadia Mangunkarso yang memiliki arti jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tuturi Handayani yang memiliki arti jika di belakang memberi dorongan. Kemudian asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Oke, dan yang terakhir itu ada namanya asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, yaitu C. Cara, B. Belajar, S. Siswa, A. Aktif. Jadi CBSA adalah cara belajar siswa aktif. Oke teman-teman, sudah sampai akhir nih, sudah dijelaskan. Mungkin hanya ini yang bisa saya diskusikan atau sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saran dan masukan itu sangat berharga sekali bagi saya. Jadi jika ada yang ingin memberikan saran atau masukan, silakan langsung komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.